Baru saja seminggu berlalu sejak kehadiran Tecnopova 7 versi reguler muncul di basis data SDPPI Postel, kini giliran varian yang lebih canggih, yaitu Tecnopova 7 Pro 5G, muncul di laman benchmark Geekbench. Munculnya ponsel ini menandakan bahwa peluncurannya tinggal menunggu waktu saja. Buat kamu yang sudah nungguin HP gaming harga menengah, sepertinya ini adalah kandidat kuat yang wajib masuk dalam daftar incaran. Kalau versi reguler Pova 7 punya nomor model LJ6, maka varian Pro 5G ini tercatat dengan nomor model LJ8. Dari kode model yang begitu dekat, sudah jelas bahwa keduanya masih dalam satu keluarga yang sama. Buat kamu yang mau ganti HP baru, dengan budget 1-2 jutaan, kami udah sediakan link pembelian di layar pojok kiri bawah. Klik aja langsung ke toko oren. Tecnopova 7 series, lini smartphone yang memang ditujukan buat kamu yang hobi main game, tapi tetap pengen harga bersahabat di kantong. Munculnya di Geekbench. Pertanda siap meluncur. Produk dengan nomor model LJ8 ini pertama kali muncul di Geekbench pada tanggal 14 Mei 2025. Informasi dari daftar itu menyebutkan bahwa perangkat ini bakal berjalan dengan sistem operasi Android versi 15. Ini kabar baik karena artinya Tecno nggak hanya mikirin performa, tapi juga memperhatikan aspek software yang up-to-date. Chipset yang dipakai mengusung teknologi ARMv8 dengan konfigurasi 8 inti. 4 inti punya kecepatan 2,0 GHz, sedangkan 4 lainnya berjalan di 2,5 GHz. GPU-nya memakai Mali G615 MC2 yang dikenal cukup mumpuni untuk menangani grafis berat. Dari konfigurasi ini, banyak yang menduga kalau SoC yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7300, chipset anyar yang diumumkan pertama kali pada bulan Juni tahun 2024. Menariknya, chip ini dibangun di atas fabrikasi 4 nanometer dari TSMC, jadi bisa dibilang cukup efisien dalam konsumsi daya. RAM besar, performa gahar. Berdasarkan data Geekbench, Tecnopova 7 Pro 5G punya RAM sebesar 7,26 GB, tapi bisa jadi nantinya akan dipasarkan sebagai 8 GB penuh, karena sebagian kecil memang biasanya dipakai oleh sistem. RAM segede ini pastinya bakal ngebantu kamu yang suka multitasking, atau main game-game berat kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Genshin Impact tanpa takut nge-lag. Nah, soal performanya, skor Geekbench 6 memperlihatkan angka 1055 poin untuk single core dan 3087 poin di multi-core. Buat ukuran ponsel kelas menengah, angka ini cukup menjanjikan dan pastinya lebih dari cukup untuk kebutuhan gaming harian. Tebak-tebakan spesifikasi dari generasi sebelumnya. Memang sih, data dari Geekbench ini belum lengkap. Tapi kita bisa coba tebak-tebak manja seperti apa sih kemungkinan spesifikasi lengkap dari Tecnopova 7 Pro 5G ini. Caranya, gampang, kita tinggal lihat jejak pendahulunya. Tecnopova 6 Pro 5G yang sudah lebih dulu rilis di Indonesia pada Agustus 2024. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi utama dari Pova 6 Pro yang bisa jadi patokan chipset. MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer. Ini chipset kelas menengah juga, jadi kemungkinan besar Pova 7 Pro bakal hadir dengan chipset yang lebih tinggi untuk meningkatkan performa, RAM dan penyimpanan. Di Indonesia, Pova 6 Pro hanya punya satu varian memori, RAM 12 GB, dan penyimpanan 256 GB. Kalau Pova 7 Pro 5G ingin bersaing, setidaknya harus menyediakan kapasitas penyimpanan yang setara atau lebih tinggi. Layar, panel AMOLED seluas 6,78 inci, resolusi Full HD Plus dengan kecerahan maksimal 1300 nit. Layar ini juga mendukung refresh rate 120 Hz, yang bakal bikin scrolling dan animasi game lebih mulus. Kamera utama 108 megapiksel yang ditemani kamera 2 megapiksel untuk depth dan 0,08 megapiksel. Auxiliary lens. Kamera depannya 32 megapiksel dengan desain punch hole. Baterai dan pengisian daya, kapasitas 6000 mAh dengan fast charging 70 watt. Bisa juga digunakan untuk mengisi daya perangkat lain alias reverse charging 10 watt. Buat kamu yang sering mobile, baterai segede ini jelas jadi nilai tambah besar. Konektivitas, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5,3, NFC, infrared, FM radio, port USB-C 2.0, dan colokan audio 3,5 mm. Tidak lupa, ada stereo speaker buat pengalaman suara yang lebih mantap. Software,
Android 14 dengan antarmuka iOS 14. Dari situ, bisa dibilang POVA 7 Pro 5G bakal bawa peningkatan signifikan. Minimal chipsetnya harus lebih baik dari Dimensity 6080 dan kemungkinan tetap mempertahankan baterai besar serta fitur pengisian cepat. Indonesia siap menyambut. Kalau melihat pola perilisan sebelumnya, besar kemungkinan Tecno POVA 7 Pro 5G juga akan menyapa pasar Indonesia. Apalagi varian sebelumnya yaitu POVA 6 Pro 5G sudah masuk secara resmi ke tanah air. Tapi hingga kini, dari pantauan sertifikasi TKDN, hanya ada 3 varian seri POVA 7 yang sudah mengantongi izin resmi, yaitu Tecno POVA 7 reguler, LJ6, Tecno POVA 7 5G, LJ7, Tecno POVA 7 Pro Plus 5G, LJ9. Sayangnya, yang sudah muncul di database SDPPI Postel baru varian regulernya saja. Namun dengan munculnya POVA 7 Pro 5G di Geekbench, sinyal bahwa peluncurannya semakin dekat makin kuat terasa. Prediksi harga masih ramah di kantong? Buat kamu yang lagi nabung atau siap-siap upgrade HP, mungkin sudah mulai bertanya-tanya, bakal dibanderol berapa nih si POVA 7 Pro 5G? Sebagai pembanding, Tecno POVA 6 Pro 5G dulu dirilis dengan harga sekitar Rp3.299.000. Dengan peningkatan performa dan fitur, kemungkinan POVA 7 Pro 5G akan punya harga yang tidak beda jauh, mungkin di kisaran Rp3,5 juta. Tapi tentu saja, ini masih sebatas prediksi ya. Bisa jadi lebih murah kalau Tecno ingin terus menekan harga untuk bersaing di kelas menengah. Kesimpulan, siap jadi raja baru HP gaming murah. Dengan spesifikasi yang sudah mulai terungkap, Tecno POVA 7 Pro 5G menunjukkan bahwa ia siap bersaing di pasar ponsel gaming menengah. Dukungan chipset anyar RAM besar, serta skor benchmark yang menjanjikan jadi modal kuat buat menantang merek-merek besar lain. Buat kamu yang sedang cari HP baru buat gaming, atau sekadar pengen ponsel dengan performa kencang dan baterai tahan lama, rasanya POVA 7 Pro 5G layak ditunggu. Apalagi kalau beneran masuk Indonesia dengan harga terjangkau seperti pendahulunya. Jadi, siap-siap aja deh. Jangan-jangan bulan depan sudah bisa pre-order.